Berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Senin 14 Juni 2021, kita akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sukacita Bertemu Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya? Sudah memuji Tuhan? Senang ya? Apalagi hari ini cuacanya sangat cerah. Nah, anak-anak, tahu tidak? Semalam tadi di rumah Budita listriknya padam. Budita tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat TV, tidak bisa merasakan angin dari kipas angin, dan juga semuanya menjadi gelap gulita. Tapi Budita tidak bersedih karena Budita bisa bermain. Nah, bagaimana cara bermainnya? Anak-anak mau bermain bersama Budita? Coba sekarang anak-anak tutup mata kalian dan kita akan mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita ya. Yuk, kita tutup mata kita. Yuk anak-anak, apakah kalian sudah menutup mata kalian? Ya, apakah kalian masih bisa melihat benda-benda di sekitar kalian? Ya, tentu saja tidak bisa, karena mata kita sudah tertutup. Nah, anak-anak, yuk kita coba dengarkan ada suara apa saja ya di sekitar kita. Anak-anak bisa menebak tidak ya? Coba dengar, ada suara apa ini? Ada yang bisa menebak? Hah? Suara anjing? Coba dengar lagi. Suara kucing? Yuk, coba kita buka mata kita ya. Apakah itu anjing atau kucing ya? Wow, ternyata itu adalah suara kucing. Siapa tadi yang bilang itu kucing? Nah, anak-anak hebat. Berarti tebakan kalian betul. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Kita akan bermain lagi. Tutup mata kalian. Coba kita dengarkan lagi. Ini suara apa? Ada yang bisa menebak ini suara apa? Apa? Suara kereta api. Coba dengar lagi. Suara peluit. Coba yuk kita lihat, ini suara apa ya? Wow, ini ternyata suara peluit. Nah, coba kita akan bermain sekali lagi. Coba anak-anak bisa menebak atau tidak?
Yuk tutup mata lagi. Coba dengarkan. Suara apa ini? Apa? Suara hujan? Yuk coba kita lihat. Wah, ternyata ini adalah suara tetesan air. Wah, tepuk tangan semua. Ternyata anak-anak hebat dalam menebak ya. Anak-anak harus bersyukur pada Tuhan. Walaupun mata kita ditutup, tetapi telinga kita masih bisa mendengar. Itu tandanya anak-anak memiliki telinga yang sehat. Anak-anak juga bersyukur, anak-anak masih punya mata yang sehat, punya telinga yang sehat, anggota badan lain yang lengkap dan sehat. Nah, anak-anak, hari ini Bu Dita mau bercerita tentang salah satu sahabat Tuhan Yesus yang dari lahir dia tidak bisa melihat. Namanya Bapak Bartimius. Ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, tolong pimpin kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan Engkau sampaikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Kita bisa baca dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita akan buka Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke kota Yeriko. Di sana mereka akan mengajar banyak orang. Di kota itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan di kota itu pula ada seorang pengemis buta yang sudah buta sejak lahirnya bernama Bartimius. Nah, ketika orang banyak itu membicarakan tentang Yesus, Bapak Bartimius ini mendengar bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke kota itu. Nah, ketika Bapak Bartimius mendengarkan itu, hatinya begitu senang. Dan dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika Bapak Bartimius itu berteriak-teriak, orang banyak menegur dia supaya dia diam. Namun, bukannya diam, tetapi dia semakin berteriak-teriak dan semakin keras. Nah, ketika Bapak Bartimius itu berteriak-teriak, lalu terhentilah langkah Tuhan Yesus. Dia mendengarkan bahwa ada orang yang berteriak-teriak memanggil namanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, panggillah dia. Kemudian salah seorang dari murid itu memanggil Bapak Bartimius untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika salah seorang mendatangi Bapak Bartimius, salah seorang itu berkata, kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau. Nah, pada saat itu juga Bapak Bartimius berdiri, menanggalkan jubahnya, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Bapak Bartimius datang, Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bapak Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu pula Bapak Bartimius bisa melihat dan ia
mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Wow, sungguh luar biasa ya, iman Bapak Bartimius menyelamatkan dia dan menyembuhkan dia dari kebutaannya. Nah, anak-anak juga harus seperti Bapak Bartimius, punya iman yang sangat kuat. Ketika anak-anak sakit, ketika anak-anak dalam kesulitan, anak-anak harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menolong anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus akan datang ketika anak-anak memanggil namanya dan percaya kepadanya. Sama seperti Bapak Bartimius, anak-anak harus memiliki iman yang besar. Nah, anak-anak, selain itu, anak-anak juga harus bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah menganugerahi anak-anak mata yang sehat, kemudian telinga yang sehat, anggota badan yang sehat. Itu patut anak-anak syukuri dan patut anak-anak jaga. Nah, sekian dulu firman Tuhan dari Ibu Dita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa anak-anak tetap rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Baik anak-anak, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Bapak Bartimius. Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan pada kami. Untuk mata yang sehat, untuk telinga yang sehat, anggota badan yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah anugerahkan buat kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga memiliki iman yang besar seperti yang telah diteladankan oleh Bapak Bartimius. Walaupun beliau tidak bisa melihat, tetapi dia sangat percaya padamu Tuhan, sehingga iman dan kepercayaannya tersebut boleh menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang percaya, yang juga dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita akan responi firman Tuhan tersebut dengan sebuah pujian. Ada orang buta duduk minta-minta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Ada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Nia. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Sampai jumpa dalam sapaan tadi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.